Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di dalam tubuh yang kuat terdapat jiwa yang sehat. Bagaimana kabarnya anak-anak di rumah? Alhamdulillah, sukses, mulia. Miss Ina hari ini sangat senang sekali karena kita bisa bertemu kembali walaupun tidak secara langsung, tapi Miss Ina senang karena bisa menyapa anak-anak yang ada di rumah. Hari ini kita akan belajar bersama, yaitu belajar tentang tematik 2E, subtema 3, pembelajaran 1. Kita akan belajar yaitu tentang satuan panjang yang pertama, yang kedua yaitu tentang permintaan maaf, dan yang ketiga kita akan belajar tentang gerak tarian. Yang pertama, kita akan belajar tentang satuan panjang. Nah, anak-anak Miss, tentunya kita semua pasti sudah pernah melakukan kegiatan yaitu mengukur. Misalnya mau mengukur pensil, kita bisa menggunakan penggaris. Atau misalnya kita mau mengukur meja, kita bisa menggunakan meteran roll kecil. Nah, atau nih misalnya mau mengukur lapangan, maka kita bisa menggunakan apa ya? Ya, kita bisa menggunakan meteran roll panjang. Ini semua adalah contoh dari alat ukur yang di dalamnya terdapat satuan panjang yaitu sentimeter. Pada penggaris yang kita gunakan, misalnya mau mengukur buku, mau mengukur pensil, itu ada satuan panjang yaitu cm. Cm ini disebut dengan sentimeter. Nah, selanjutnya, anak-anak Miss, ini adalah satuan panjang. Satuan panjang itu ada kilometer, ada hektometer, ada dekameter, meter, desimeter, sentimeter, dan juga milimeter. Kilometer itu disingkat menjadi km, sedangkan hektometer hm. Dam adalah dekameter. M ini adalah singkatan dari meter. dm itu singkatan dari desimeter. cm adalah singkatan dari sentimeter dan mm adalah singkatan dari milimeter. Hari ini kita akan belajar tentang satuan panjang yaitu meter dan sentimeter. Nah, ini adalah tangga dari satuan panjang. Setiap turun satu tangga, maka ditambah nolnya sebanyak 1. Apabila turun 2 tangga, misalnya 1, 2, itu ditambah nolnya sebanyak 2. Contohnya ya, misalnya 1 meter sama dengan berapa sentimeter? Kita cari dulu. 1 meter itu di mana tangganya? Nah, ada di sini nih. Ini M ini adalah meter. Yang ditanya adalah 1 meter ada berapa sentimeter? Sentimeter di mana? Ada di bawah nih. Di tangga keberapa? Kita lihat turun berapa tangga? 1. Terus 2. Jadi dari meter ke sentimeter itu turun 2 tangga. Seperti kata Miss Ina tadi, kalau turun 2 tangga kita tambahkan nolnya sebanyak 2. Nah, gimana Miss? 1 meter. Ada berapa sentimeter? Kita tulis dulu angka 1. Nah, karena turun 2 tangga nih, 1, 2. Kita tambahin deh nolnya 2. Jadi, 1 meter sama dengan 100 sentimeter. Nah, sekarang Miss Ina punya contoh lagi. Nah, 2 meter ada berapa sentimeter? Caranya sama ya anak-anak Miss. Tadi Miss Ina kan sudah bilang kalau 2 meter itu ada berapa sentimeter? Tangganya turun 2. Kalau tangganya turun 2, maka caranya sama seperti yang tadi. Kita tulis dulu angka 2-nya. Nah, kita tulis setelah itu kita tambahkan nolnya sebanyak 2. 1, 2. Jadi 2 meter itu sama dengan 200 cm. Bisa dipahami belum? Insya Allah bisa ya. Nanti kalau misalkan ada yang belum paham, nanti bisa tanyakan ke miss-missnya ya. Nah, selanjutnya kita akan belajar yaitu kalimat permintaan maaf.
Permintaan maaf biasanya diucapkan saat melakukan kesalahan. Jika kita berbuat kesalahan, segeralah meminta maaf. Gunakan kata maaf saat kita mau meminta maaf. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun dan menggunakan nada yang lembut. Kita tidak boleh minta maafnya sambil marah, anak-anak. Apabila kita melakukan kesalahan, maka kita harus meminta maaf dengan nada yang lembut. Permintaan maaf harus diucapkan dengan santun. Tujuannya yaitu agar orang yang mendengarnya dapat menerima permohonan maaf kita. Apabila kita melakukan kesalahan, maka kita harus segera minta maaf. Yuk kita simak contoh permintaan maaf berikut. Naura, maaf, aku tidak sengaja menjatuhkan pensilmu. Iya, tidak apa-apa, Arkan. Terima kasih, Naura. Sama-sama, Arkan. Ayo menari. Semuanya berdiri ya. Ikuti gerakan gambar berikut. Cukup sekian untuk pembelajaran hari ini. Tugasnya adalah silahkan kerjakan soal berikut. Nah, nanti jawabannya difoto dan dikirim ke classroom. Tetap semangat belajar anak-anak soli-solihah, sholat 5 waktu, dan THTQ-nya. Dan yang paling penting, selalu patuhi perintah kedua orang tua. Cukup sekian pembelajaran hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.